Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di event Perpustakaan Bank Indonesia dalam acara Bedah Buku. Jadi perkenalkan, tadi sudah dijelaskan atau sudah dikenalkan oleh MC, nama saya Rudi Marastari. Saya merupakan peneliti senior dari Bank Indonesia Institute. Nah, dalam acara Bedah Buku siang hari ini, kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, sangat relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Jadi buku yang akan dibedah oleh narasumber pada siang hari ini berjudul Choke Points. Nah, mungkin di sini Choke Points itu apa nanti akan dijelaskan. Jadi mungkin secara summary-nya, secara generalnya bahwa saat ini kondisi global, kita melihat bahwa kondisi global itu terjadi suatu dinamika yang mungkin tidak baik-baik saja. Dan kita melihat bahwa ternyata kekuatan untuk bisa mengendalikan kekuatan ekonomi global tidak hanya dari kekuatan militer, tetapi ada suatu titik-titik krusial atau choke points yang perlu menjadi kekuatan utama atau kekuatan tidak hanya militer tadi, bisa dari teknologi, bisa dari energi, bisa dari kekuatan ekonomi atau kekuatan keuangan. Nah, itu bisa juga sistem keuangan. Nah, pada siang hari ini kita telah menghadirkan atau telah bergabung bersama kita untuk membahas lebih dalam terkait buku ini. Jadi kita telah memiliki kehormatan telah hadir bersama kita Ibu Yohana Magdalena Lydia Gultom. Mohon maaf Bu, karena namanya panjang saya lihat kembali. Jadi beliau merupakan Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Pascasarjana di FEB Universitas Indonesia. Jadi kita akan membahas buku yang sangat menarik oleh narasumber yang juga kompeten di bidangnya. Untuk itu mari kita sambut Ibu Yohana Gultom untuk dapat bergabung bersama kita. Silakan aplaus yang meriah kepada Ibu Yohana. Silakan Ibu. Nah, Ibu Yohana juga sudah menyiapkan materi yang sangat menarik. Tadi saya coba melihat materinya sangat luar biasa, sangat menarik. Jadi ini juga kita mungkin tidak terasa ini karena waktunya ini kita sebenarnya memiliki waktu sampai dengan sekitar jam 1 untuk membahas sebelum nanti masuk ke diskusi. Tapi tentunya tidak akan terasa karena buku ini sangat menarik dan tentu banyak yang bisa digali oleh Ibu Yohana. Silakan Ibu Yohana, kami persilakan untuk dapat menggali lebih jauh terkait dengan buku dari Edward Fishman dengan judul Choke Points: American Power in the Age of Economic Warfare. Kepada Ibu Yohana, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Rudi. Salam untuk semua di sini, rekan-rekan ya. Banyak yang masih muda, ini calon pemimpin di BI ya masa depan. Dan terima kasih banyak untuk kesempatannya saya bisa diundang di tempat ini untuk membahas satu buku yang saya sendiri juga baru baca ini ya, tapi sangat menarik, sangat relevan karena ini yang terjadi hari-hari ini. Dan saya akan coba kupas ya apa yang dituliskan oleh Edward Fishman ya di buku ini yang kita nanti bisa coba diskusikan apa yang bisa kita tarik pembelajaran dari buku ini. Jadi judulnya pun menarik, Choke Points ya, American Power in the Age of Economic Warfare ya. Saya sebetulnya memang bukan ahli perang dan juga bukan ahli international trade ya, tapi sedikit banyak saya pernah belajar juga waktu saya di SIPA ya tentang perang, tapi memang sekarang ini perangnya udah beda gitu ya, dan ini yang kita mau sama-sama lihat di sini bagaimana dari pengalaman Amerika. Jadi kebetulan memang Edward Fishman ini dia itu bukan ekonom. Dia itu sebetulnya
latar belakangnya history ya. Dia dapat history dari Yale untuk S1-nya, lalu dia dapat MPhil di bidang international relation dari Cambridge, dan dia juga ambil MBA kalau nggak salah dari Stanford. Dia dipakai waktu zaman Obama untuk membantu foreign policy. Ya, jadi kita mungkin pernah tahu Obama waktu itu satu yang foreign policy yang diambil waktu zaman Obama yang dampaknya sampai sekarang ini juga masih terasa dengan adanya perang Iran, yaitu Iranian nuclear deal. Nah ya, jadi si Edward Fishman ini ada di timnya Obama pada saat itu. Nah, kita mau sama-sama coba lihat apa sih isinya argumen dari si Edward Fishman ini. Gimana? Oke. Nah, mungkin kalau kita lihat di gambar ini, apa sih maksudnya choke points ya? Di introduction dia ngebahas cerita tentang ini, dan ini menarik sekali karena kita tahu pernah ada perang Athena dengan Sparta gitu ya, tahun sebelum Masehi, yang namanya Peloponnesian War. Itu semuanya bicara sebetulnya tentang choke points ini ya. Pada saat itu ada yang namanya Bosphorus Straits ya, selat Bosphorus yang mengaitkan antara Dead Sea. Di sini Dead Sea nggak kelihatan ya. Saya tuh harusnya kemana nih? Pointersnya. Ya, di sini bisa dilihat ya, di situ antara Dead Sea untuk masuk ke Mediterranean Sea. Ya, jadi pada saat itu tuh semua, makanya Athena, jadi waktu itu Athens itu kuat di maritim. Dia kuat di maritim dan dia punya banyak perdagangan pada saat itu, bawa dari segala macam, yang dari Crimean gitu ya, bawa sumber-sumber daya yang dimasuk untuk dikirim masuk ke Athena gitu ya pada saat itu. Nah, Sparta waktu itu kerajaan yang kuat di darat. Nah, tapi karena Athena itu melakukan perdagangan, Sparta nih mulai melihat Athena nih makin lama makin kuat dan merasa terancam. Nah, perangnya itu berapa belas tahun tuh, 31 kurang 4 ya. Tapi selama perang itu akhirnya Sparta bisa menang karena dia langsung menguasai si Bosphorus Strait-nya itu. Ditutup gitu ya, di situ dikuasai sehingga Athena ini nggak bisa melakukan perdagangan lagi gitu. Nah, itu maksudnya choke points, di mana ada titik strategis yang sangat krusial ya dalam hal ini di dalam konteks daerah wilayah yang dikuasai karena itu penting sekali kaitannya dengan perdagangan internasional. Nah, choke points ini, Bosphorus Straits ini punya history yang panjang akhirnya. Mulai dari perang Athena dengan Sparta, lalu akhirnya kita tahu waktu itu ada Roman Byzantium. Roma mulai masuk ke timur dan membuat pusat pemerintahannya yang di sekarang Turki. Ya, dulu Konstantinopel. Nah, pada saat itu Roma itu juga menguasai choke points itu. Dia bisa berjaya sekitar 1000 tahunan gitu ya, sampai akhirnya masuk Ottoman Empire. Nah, waktu Ottoman Empire pun itu yang dikuasai itu, yang salah satu yang strategis yang dicoba dikuasai adalah si Bosphorus Straits ini. Sehingga sampai ada Crimean War waktu itu Turki mulai perang waktu itu Konstantinopel ya, perang dengan Rusia, terus akhirnya si Ottoman ini minta bantuan dari Inggris sama Prancis. Itu yang pertama-tama dipertahankan adalah si itu selat Bosphorus itu. Sampai akhirnya Balkan War, karena akhirnya Balkan itu bisa bebas, bisa merdeka dari Ottoman gitu ya. Tapi ya mereka itu perdagangan itu yang mau coba di secure gitu ya, sampai akhirnya Perang Dunia Pertama, dan di situ akhirnya Ottoman jatuh. Nah, kita lihat sekarang ini Russian-Ukraine War itu juga yang dilakukan oleh Amerika ini mulai menarik nih.
choke points, lokasinya tetap sama di Bosphorus tadi itu, tapi US sama sekutunya itu mulai menerapkan satu strategi, bukan menguasai secara militer, tapi dia mulai pakai strategi ekonomi. Artinya di sini dia buat satu di sini price cap, gitu ya, bahwa semua perdagangan, ya, perdagangan minyak dari Rusia semenjak waktu Rusia invasi, gitu ya, masuk ke Ukraine, USA dengan sekutunya itu mulai menerapkan satu kebijakan price cap $60 per barrel, sehingga semua perdagangan di atas harga itu di-ban, gitu ya. Dan kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena hampir sebagian besar shippingnya itu adalah shipping punya Amerika atau negara-negara sekutunya. Dan juga sekitar 90-95% asuransi untuk shipping itu pusatnya juga di London, ya, dikuasai oleh negara-negara Amerika dan sekutu. Dan juga financial control. Jadi Amerika itu punya kemampuan dan punya kapasitas untuk menerapkan tadi nih price cap. Jadi waktu saya baca, ya, buku ini dijelaskan di situ bahwa di Bosphorus Straits itu pada hari setelah adanya ditetapkan sanksi, di sini nih bicara tentang sanksi ekonomi, itu kapal-kapal tuh ngantri karena semuanya harus tunjukin ada asuransi, ya, berapa harganya. Dan walaupun Turki di situ yang otoritas, gitu ya, tapi mereka juga takut kalau mereka nggak betul-betul menerapkan sanksi itu, sampai nggak punya insurance, itu kalau ada apa-apa di selat itu, Turki yang rugi. Kalau ada minyak yang tumpah atau apa segala macam, itu Turki yang rugi. Sehingga mau nggak mau Turki pun, walaupun dia nggak begitu setuju, ya, dia nggak terlalu berkepentingan untuk ikut di situ, tapi mereka harus menerapkan sanksi yang diterapkan oleh Amerika ini. Nah, di sini kita bisa lihat betapa dulu itu, ya, choke points di sini itu adalah selat yang sangat menguasai perdagangan internasional tadi itu. Dulu dikuasainya bisa lewat kekuatan militer, tapi sekarang ini yang dipakai itu adalah economic tools, gitu, financial tools, gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat dari contoh si selat Bosphorus ini. Next slide, ya. Nah, jadi di sini di buku ini nih dijelasin bahwa ada evolusi sebetulnya di dalam US foreign policy, ya. Kalau dulu lebih pakai kekuatan militer, sekarang ini lebih ke economic warfare. Jadi perangnya itu perang ekonomi, perang perdagangan. Nah, di sini penting, ya, karena di sini to address most pressing global security challenges. Jadi challenge-nya itu challenge geopolitical sebetulnya. Challenge keamanan, tapi Amerika mulai pakai bukan lagi mengandalkan arsenal militer, tapi mulai pakai arsenal economic weapon, ya. Nah, di sini yang terutama dipakai adalah sanction, ya. Dia nggak pakai lagi military force. Tapi tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Rudi, ya, sama Bu Sondang di ruangan, tetap aja kenapa Amerika bisa melakukan ini, karena dia punya kekuatan militer. Tapi di sini sifatnya jadi udah non-violent, ya, non-violence, karena economic weapon yang dulu mungkin udah pernah dipakai, ya, sejak zaman dulu mungkin udah ada, gitu ya, economic weapon, tapi di 20 tahun terakhir ini itu semakin diutilize, semakin sophisticated, gitu, semakin bertumbuh. Nah, ini yang kita mau coba lihat, karena ini argumen dari si penulis, ya. Nah, economic warfare ini itulah caranya gimana Amerika sekarang ini fights untuk peperangan geopolitik, tapi dia pakai economic warfare approach. Nah, contohnya apa sih economic warfare approach yang dipakai? Ya, ini yang dipakai Amerika untuk bisa mencegah Iran memperkaya uranium, lalu juga untuk mendorong Putin ini untuk
meninggalkan Donbas gitu ya. Terus atau bahkan untuk bagaimana bisa membalas Cina nih yang mulai menguasai gitu ya. Nah, semuanya itu warfare tapi pakai economic weapon. Next slide. Nah, jadi by definition ya, economic warfare yang sifatnya tidak tanpa kekerasan ini ya, Schelling tahun 58 tuh bilang ini by definition economic means, sebetulnya cara ekonomi by which damage is imposed on other countries or the threats of damage used to bring pressure on them. Jadi mau membawa kerugian, tapi kerugiannya itu kerugian ekonomi terutama. Kerugian untuk negara-negara yang memang diberikan sanksi. Nah, today's economic wars ini tuh menarik karena baru, sifatnya tuh novel. Kenapa? Terutama karena saat ini dunia itu saling ketergantungan. Interdependensi di dalam world economy itu semakin hari-hari terakhir ini semakin tinggi gitu ya. Nah, sehingga dampaknya itu semakin bisa terasa. Nah, tapi itu semua juga jadi dimungkinkan karena memang ada proses. Nah, prosesnya ini si penulis dia bilang ya, sistem dari neoliberal reformers ya, dia di sini sebut Greenspan, yang memang sudah meng-create bagaimana US dollar itu jadi center, jadi pusat untuk perdagangan dunia. Mulai dari beli minyak ya sampai investasi asing semuanya pakai US dollar gitu. Nah, jadi choke points-nya sekarang bukan lagi Selat Bosphorus atau mungkin kita di Indonesia Selat Malaka atau mungkin Hormuz ya, Selat Hormuz itu choke points secara military, tapi secara ekonomi choke points-nya itu akhirnya berubah. Bukan lagi lokasi-lokasi yang sangat strategis itu, tapi dalam hal ini dia bahas mulai contohnya US dollar system, di mana default currency untuk international trade sama finance itu mengandalkan US dollar. Itu jadi seperti choke points yang Selat Hormuz atau Selat Bosphorus tadi itu gitu ya. Nah, this measure works. Kenapa bisa bekerja? Karena memang tadi international economy itu udah saling dependent ya, saling tergantung dan dikontrol dan diinfluence oleh Amerika, terutama melalui sistem keuangannya itu tadi. Nah, jadi dengan mencoba membatasi akses orang kepada tadi itu ya, simpul-simpul yang penting tadi itu, Amerika itu bisa impose economic pressure sebetulnya, memberikan tekanan-tekanan ekonomi tanpa harus menggunakan military force. Ini sebetulnya jadi udah jadi murah sekarang ini. Si penulis tuh bahkan bilang ya di situ, saat ini untuk bisa war itu tadi sanctionnya itu cuma orang di belakang meja sign gitu ya, sign letter tanpa harus deploy military armies gitu, nggak harus kirim military armies, tapi mereka punya di belakang. Next slides. Nah, jadi apa aja sih choke points di sini ya yang bisa dipakai Amerika untuk jadi weaponnya gitu ya untuk di dalam perang ekonomi ini. Ya pertama ya US dollar based financial system. Terus juga global banking networks. Ini terkait dengan SWIFT-nya dan juga segala macam untuk saya percaya di sini orang BI lebih paham bagaimana sistem transfer uang gitu ya. SWIFT code itu sendiri kalau mungkin bisa nggak dipakai, tapi mungkin ngantrinya lama, harus telepon berapa ya, udah transfer apa segala macam, dan kalau semakin besar ekonominya juga akan semakin mahal jadinya. Nah, tapi juga bicara tentang semiconductor supply chains. Ini yang udah terjadi dengan Cina. Waktu akhirnya ditutup akses ZTE ya kalau nggak salah ya, corporation untuk bisa beli semiconductor dari Amerika, langsung berantakan itu. Perusahaannya bisa kolaps dalam hari atau dalam minggu gitu ya. Termasuk juga maritime shipping and insurance hubs.
Di sini tuh London based insurance. Nah, ternyata ini 95% itu ada di London based insurance ini. Jadi insurance untuk maritim tadi itu. Dan di sini contohnya kayak tadi kalau mau lewat Turki juga nggak berani kasih kalau nggak ada insurance gitu kan. Ya, jadi kapal-kapal itu ngantri semuanya jadinya. Tertunda semuanya perdagangan. Termasuk juga key trade routes ya, sama logistic system. Itu sebabnya waktu dari zaman Jokowi ya sebetulnya mau coba melihat kita namanya tuh yang sistem di laut kita ini yang dibilang untuk memperkuat itu tol laut dan segala macam gitu ya. Nah, tapi sistem itu kalau udah terbentuk itu bisa jadi choke points juga gitu ya. Itu yang di situ yang sangat bisa mempengaruhi perdagangan. Next. Sebelum ini coba boleh kembali. Nah, lucunya di sini di dalam economic warfare, kalau di dalam military warfare ya, itu ya semuanya ada jenderalnya, militernya gitu ya. Di sini tuh commandersnya itu lawyers, diplomats, economists. Yang harus mikirin tuh berapa sanksinya, kita mau kasih tarif berapa gitu kan. Nah, ini semuanya nih ini banyak ekonom pasti di sini wah, jadi ini bukan sesuatu yang di luar area kita lagi. Hari-hari ini berarti kita udah ada tantangan baru bagaimana memikirkan tarif itu untuk sebagai tools gitu kan. Tools untuk bukan saja perdagangan, tapi juga bagaimana untuk bisa mempertahankan geopolitik, posisi geopolitik kita. Nah, juga soldiernya apa sih? Business executive, jadi perusahaan-perusahaan yang memang harus ngambil keputusan dan harus tunduk kepada sanksinya atau semua regulasinya itu. Apa strength-nya? Kenapa bisa melakukan weapon ini? Itu ya karena memang ada primacy tadi itu, ada keunggulan di dalam kemampuan internasionalnya dan juga teknologi. Jadi memang itu diperlukan. Next slide ya. Nah, apa aja sih kalau kita coba lihat tadi choke points-nya itu tuh sistem dolarnya dan lain-lain. Nah, tapi ada yang tools-nya. Apa aja tools-nya? Intinya sanction, export control, sama investment restriction. Di sini kita lihat financial sanctions itu bisa termasuk asset freeze, transaction bans, cutting off access to USD. Saya lagi mempelajari ini ya, saya baca-baca lagi waktu zaman tahun 90-an ya, aset freeze itu salah satunya yaitu tadi Rusia aset-asetnya tuh di freeze gitu ya, di freeze yang di luar di internasional. Nah, ini cara-caranya gitu, asset freeze, lalu juga ada sectoral sanction targeting specific industries ya, like energy atau defense. Nah, dikasih sanksi nih ya, contohnya mungkin tadi oil and gas dari Rusia itu dikasih sanksi gitu ya, tapi ada juga export controlnya nanti. Tapi lalu ada juga secondary sanction. Jadi yang disanksi bukan hanya negara yang memang kena penalti tadi itu, tapi juga third parties. Yang perusahaan dari Cina yang kemarin itu jadi ada isu karena dia ketahuan berdagang sama Rusia sama Iran kalau nggak salah. Langsung disangsiin sama Amerika gitu ya. Nah, ini secondary sanction namanya, karena dia mempenalize third parties yang deal dengan negara yang diberikan sanksi. Nah, itu sanksi. Lalu ada juga export controls. Export controls itu yaitu restriction untuk bisa ekspor, exporting advanced technology. Di sini contohnya ya tadi Cina ya, nggak bisa ekspor ke Amerika lagi, bahkan dia nggak bisa beli spare part dari Amerika gitu ya untuk semiconductors. Di sini juga biasa software atau mungkin barang-barang lainnya. Nah, juga ada entity based restriction. Nah, ini Amerika itu punya entity list. Entity list itu berarti nama perusahaan-perusahaan yang di-ban gitu ya. Nah, untuk bisa mengakses US technology. Ini salah satu contoh export controlnya. Makanya kayak Huawei,
ZTE itu semuanya tuh kena ban ya karena masuk ke dalam entity list-nya tadi itu. Nah, yang ketiga investment restrictions. Nah, ini memang membatasi inbound atau outbound investment, terutama untuk teknologi-teknologi yang sensitif atau yang memang sektor-sektor yang krusial gitu ya. Nah, ini melalui juga screening mechanism yang bisa dipakai untuk menghambat capital flows ke negara-negara lawan gitu ya. Jadi mungkin dilihat tuh diperhatiin perusahaan-perusahaan nggak bisa ekspor ke Cina, perusahaan Cina juga dibatasi ke Amerika. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang saat ini terjadi dan dipakai oleh Amerika sebagai tools-nya. Next slides. Nah, kita coba lihat bedanya warfare yang sekarang ya, walaupun ini sama-sama udah modern economic warfare ya, tahun 90-an aja itu masih beda banget by nature. Ya, di sini kita coba lihat ada traditional embargo. Waktu itu memang karena ini ya, kargo yang masuk ke Irak. Jadi ini memang embargo, tapi sangat mahal ya, sangat mahal operasinya karena memang melibatkan ini multinational naval force untuk bisa memastikan nggak ada tadi itu ya, nggak boleh jual Irak itu ya, waktu perang Irak itu Irak tuh nggak bisa jual minyaknya. Nah, tapi gimana caranya? Di embargo, nggak bisa jual. Nah, untuk ngeceknya gimana? 20 negara termasuk Amerika dan sekutu-sekutunya itu setiap hari 24 jam 7 hari seminggu selama 13 tahun patroli. Ada patroli untuk menginspeksi kalau ada kargo yang lewat, yang masuk atau meninggalkan Irak, ya, pelabuhan-pelabuhan di Irak, untuk bisa tadi itu mengenforce embargonya. Artinya ini biayanya mahal sekali. Ini yang terjadi, traditional embargo. Jadi economic warfare juga, tapi tahun 90-an aja udah beda sekali sama sekarang. Nah, kita coba lihat 21st century economic warfare ya, apalagi terutama yang belakangan ini, itu lebih ke regulatory dan financial measure. Contohnya, ini Cina sama Rusia ya, semakin mereka nih mulai semakin terintegrasi gitu ya, semakin menjadi ancaman buat Amerika. Nah, key dari choke points-nya ini adalah bagaimana penggunaan itu US dollar system dan juga semiconductor supply chain. Itu yang akhirnya coba dihambat gitu ya, dihambat untuk bisa mengakses US dollar-nya itu, dan juga untuk Cina itu nggak bisa dapetin supply chain untuk semikonduktornya. Jadi nature-nya udah beda ya. Kalau dulu pakai embargo, dicek atau segala macam, ini mungkin tetap ada enforcement, ada yang harus tadi negative list-nya, harus ada yang dicek. Tapi sifatnya sudah lebih di negara masing-masing ya, dicek waktu masuk port atau keluar port. Nah, salah satu yang dilakukan juga langsung bisa diambil tindakan oleh si director dari Office of Foreign Asset Control. Jadi ada kantor yang memang untuk mengawasi foreign asset ini, itu bisa langsung menerapkan significant economic pressure, langsung bisa menerapkan sanksi mungkin. Kita tahu sekarang ini, kemarin apalagi waktu mulai Trump ya. Tapi yang menarik bukan hanya waktu Trump. Di buku ini si Edward ya, dia bilang dulu waktu Obama administration itu menerapkan sanksi 2 kali lipat dari sebelumnya tuh Bush. Nah, habis itu Biden pun setelah Amerika waktu periode pertamanya Trump gitu ya, menerapkan sanction 2 kali lipat dari Obama. Lalu Biden pun tambah lagi. Dan sekarang Trump ya baru beberapa saat dia menjabat aja dia udah langsung terapin semua tarif-tarif lagi. Artinya economic warfare ini menjadi sesuatu yang real gitu. Dan itu yang menjadi
fenomena yang semakin bertumbuh ya dipakai. Nah, jadi memang itu yang kita coba lihat. Nah, lalu kenapa economic warfare yang sekarang ini juga semakin penting? Karena semakin berdampak dan semakin mudah diterapinnya, ya. Karena nggak perlu tadi ada naval force, ya. Cuma regulasi aja sama financial measures, gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik untuk bisa dilihat dianalisis lebih lanjut. Next slide. Nah, jadi sebetulnya si authors ini ya Edward Fishman, dia tuh call-nya dia buat para pembaca adalah we haven't really study of economic warfare. Jadi economic warfare ini masih belum banyak dikaji ya, makanya mungkin di sini kalau ada yang mungkin nanti mau kuliah lanjut, ini satu hal yang menarik gitu ya untuk diteliti, dikaji. Nah, dia bilang we need to bring more people into the debate on sanction. Tapi pertanyaannya adalah how they shape foreign policy and increasingly affect domestic economics. Jadi ini sebetulnya foreign policy yang ditujukan untuk negara-negara yang mau diberikan sanksi, ya, negara lawan. Tapi bagaimanapun juga ada dampak ke domestic economy. Ya, karena apa? Tadi karena sanksi yang diberikan akhirnya Selat Hormuz ditutup. Kita bisa, Amerika dan Australia aja kemarin tuh udah harga minyak bahan bakar langsung naik melejit. Kita di sini mungkin masih disubsidi terus ya. Tapi kemarin aja udah ada isu, waduh bensin mau naik, semua orang udah pada mulai ngantri di pom bensin gitu ya. Dan akhirnya nggak jadi naik. Tapi saya juga ya karena memang masih ada subsidi, ya nggak tahu sampai kapan. Tapi dampaknya itu ternyata ada. Nah, ini yang masih perlu dikaji lebih dalam sebetulnya. Gimana dampaknya secara domestik? Kegiatannya ini sebetulnya foreign policy. Targetnya itu adalah negara asing. Tapi ada dampak juga ke kita. Nah, ini yang menjadi latar belakang si penulis ini menulis buku ya. Inflasi, terus juga mungkin bahkan bisa sampai ke resesi. Nah, dampak yang terutama yang perlu dikaji menurut dia adalah tarif. Ya, karena memang ini sesuatu yang real. Next slide. Nah, menariknya yang saya coba mau angkat, mungkin nanti kalau mau lebih banyak cerita-ceritanya bisa dibaca sendiri ya bukunya. Tapi ternyata choke points strategi ini itu pun tuh juga terus berkembang, bertumbuh gitu. Jadi inovatif ya. Nah, jadi kadang-kadang tercipta tidak sengaja gitu strategi-strateginya. Emerge from private sector innovation. Kadang-kadang karena ada inovasi-inovasi di sektor swasta, adanya teknologi yang baru, ini tiba-tiba bisa menciptakan ada satu pendekatan yang tidak disengaja, yang bisa akhirnya dipakai sebagai kontrol. Nah, contohnya apa tadi, maritime insurance tadi itu misalnya. Mungkin sebelumnya nggak kepikiran gitu, kok mau pakai alatnya, strateginya apa nih? Dibikin peraturan harus semuanya punya pakai insurance ini gitu ya, untuk bisa dibeli oleh negara barat dan negara sekutu Amerika. Itu harus membuktikan harganya berapa, insurance maritimnya ada gitu kan. Nah, sementara ada dominasi gitu ya, di sini ada monopoli dari maritime insurance tadi itu. Karena memang 95% dari global oil cargo itu di-insured melalui London-based firms. Nah, jadi inilah yang bisa mendorong tadi untuk bisa mengenforce adanya price cap yang diterapin Amerika ke Rusia. Lalu juga yang emerge ya, yang tanpa diduga gitu ya, terus berkembang, itu adalah industri-industri yang akhirnya mulai pakai AI sebagai choke points. Ya, jadi ada kaitannya dengan teknologi. Lalu juga clean energy itu bisa jadi choke point juga gitu ya, create new choke points, tapi ini memang akhirnya sekarang ini lagi didominasi sama Cina. Nah, lalu yang menarik juga dia bilang ya, traditional US choke points ya have been eroding while new ones are still being developed. Jadi ada terus nih strategi-strategi baru. Yang lama-lama itu ya dia terakhir sempat ngomong sih, dia menyayangkan yang dia lihat, dia concern karena saat ini pemerintahan Trump misalnya itu cuma pakai tarif, padahal macam-macam gitu loh, bisa bertumbuh, bisa berkembang, sebetulnya bervariasi.
Ya, makanya dia bilang dia concern dengan saat ini cuma pakai tarif. Next slides. Nah, ini contoh-contoh big innovation dari choke point strategy tadi itu. Ya, tahun 2012 sampai 2013 di sini US secara sepihak itu membekukan hundreds of billions of dollars dari Iran, penerimaan minyaknya Iran yang ditahan di escrow account di negara-negara yang beli minyak tadi itu. Nah, jadi memang di situ karena mau mencoba menekan Iran untuk tidak melakukan pengayaan uranium, ya, salah satunya tadi itu dengan menggunakan tadi itu dibekukan sehingga uang tadi itu Iran nggak bisa pakai. Asumsinya kalau Iran nggak bisa dapetin duitnya nggak bisa dicairin, ya, dia nggak punya dana untuk mendanai perang atau pembuatan senjata nuklirnya. Lalu di tahun 2018 itu ZTE Corporation ya dari Cina itu langsung dimasukin ke entity list. Pada saat Trump administration-nya itu menyadari bahwa si perusahaan Cina ini memang melakukan perdagangan dengan Iran kalau nggak salah, Iran dengan Rusia. Langsung dimasukin ke list dan itu langsung bisa membuat perusahaan ini kolaps gitu ya. Nah, di sini memang dia jelasin bahwa sanksi terhadap ZTE ini adalah salah satu yang paling berat sepanjang sejarah dari teknologi industri. Nah, di sini juga memperlihatkan ya broader process of discovery. Jadi ada terus nih. Jadi nggak sampai di sini, bisa ada ide-ide kreatif lainnya gitu ya yang dipakai sebagai weapon tadi itu untuk choke points. Jadi ada proses pembelajaran over time dan seringkali choke points strateginya itu, inovasinya itu melalui hal-hal yang tidak direncanakan di awal. Next slide. Nah, di buku ini dia lebih dalam membahas 3 kasus tentang US sanction ya. Di sini pertama Rusia. Rusia itu sanksi yang diberikan Amerika itu oil price cap. Ya, di sini setelah Rusia invasi ke Ukraine ya, di situ Amerika dengan sekutunya langsung menerapkan price cap untuk penjualan minyaknya Rusia. Nah, tujuannya adalah untuk tadi membatasi Rusia untuk mendapatkan revenue dari oil export ya, walaupun masih dikasih untuk oilnya itu bisa dijual internasional gitu ya, tapi dibatasin yaitu $60 per barrel. Mekanismenya itu tadi. Jadi perusahaan-perusahaan yang finance, shipping, insurance gitu ya, yang ini umumnya adalah perusahaan-perusahaan dari Western countries itu dilarang untuk mensupport Rusia dalam menjual minyaknya ya di atas, kalau di atas $60 per barrel. Nah, jadi karena memang global maritime insurance sama shipping service itu terkonsentrasi di negara-negara Western ya, ini akhirnya yang bertindak sebagai choke points untuk bisa mengenforce compliance dari si Rusia. Nah, ini oil price cap contoh ya, dari 3 kasus yang dibahas di buku ini. Next slide. Next slide. Ya. Yang kedua ini contohnya Cina. Nah, Cina ini bicara tentang teknologi competition sebetulnya. Nah, di mana Amerika memberi sanksi ke Cina ya, terutama fokus untuk memberikan batasan terhadap teknologi ya, bukan embargo dalam hal yang luas gitu ya, tapi dipakai export control dalam hal ini khusus untuk advanced semiconductors sama chip making equipments, sehingga perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam entity list restriction ya, contohnya ZTE dan Huawei tadi itu nggak bisa melakukan ekspor ya, dan juga dia nggak bisa mendapatkan semiconductor dari Amerika yang memang kebetulan Amerika yang produsen yang dipakai Cina.
Lalu tools yang dipakai juga adalah membatasi US firms supplying critical technology-nya tadi itu ya. Jadi bukan cuma Cinanya yang dibatasin untuk bisa ekspor ke Amerika, tapi US firms yang mensupply itu juga dibatasin sehingga mau dipangkas di situ. Tujuannya adalah untuk bisa memperlambat ya perkembangan Cina di dalam sektor yang strategis ini. Contohnya AI, semiconductor, sama advanced computing. Sehingga bisa mempertahankan US technological leadership. Nah ini perang juga nih. This is a form of strategic economic competition. Nah ini sebetulnya geopolitiknya mungkin ada di balik itu. Bagaimanapun juga Amerika tetap punya kepentingan geopolitik dengan Cina, tapi di sini lebih juga kuatnya tuh economic competition di antara Amerika sama Cina-nya ini. Nah kasus yang ketiga itu di next slide. Nah ini Iran. Nah ini Iran masih sangat hangat-hangatnya gitu ya, financial and oil sanctions. Nah di sini US memberikan sanksi ke Iran, salah satu yang paling berat dan paling lama. Kalau kita lihat sebetulnya sebelum Obama pun itu udah ada sanksinya. Nah, tapi di sini fokusnya ke oil exports ya, tapi juga banking and financial system access dan juga international transaction melalui dollar sistemnya. Mekanismenya itu apa sih? Membatasi Iran, akses Iran untuk bisa ke global banking networks. Dan juga tadi membekukan aset-aset dari Iran ya di luar negeri dan juga membatasi penjualan minyaknya itu tadi melalui batasan-batasan finansial atau insurance-nya tadi itu. Nah, kebanyakan ya porsi dari pemasukan Iran dari minyak tadi itu yang ditahan di overseas escrow tadi itu ditahan memang tadi tujuannya untuk Iran nggak bisa pakai dananya untuk mendanai pembangunan nuclear weaponnya tadi itu. Nah ini di sini yang memang yang menarik juga kita bisa lihat pada saat Obama gitu ya, Obama itu mulai membawa perubahan di dalam kebijakannya itu karena dia mulai ada negosiasi, gitu ya, ada negosiasi. Nah ini yang di sini yang menarik ya, next slides. Next slides lagi. Oh, bukan di sini ya, next lagi. Nah ini di sini. Oh maaf deh tadi balik lagi. Di sini yang menarik adalah waktu terjadi ada perubahan foreign policy dari Amerika. Itu sebetulnya di situ yang dibilang ada inovasi-inovasi dan ada kebetulan-kebetulan gitu. Pada saat Obama bikin Iranian nuclear deal ya di waktu itu 2015, saya waktu itu saya belum ada di Amerika sih. Cuma waktu itu heboh gitu ya, karena waktu itu sebetulnya embargo ke Iran. Ya semua negara tuh diminta untuk embargo ke Iran, tapi pada zaman Obama itu ada kebijakan boleh gitu ya, boleh Iran memperkaya uraniumnya untuk tujuan-tujuan yang lain, terutama untuk pembangkit listrik, sehingga boleh sampai mencapai 3% gitu ya. Nah ini kebetulan bisa terjadi juga karena pada saat itu ya waktu saya baca ini menarik juga, waktu itu ada, jadi Iran itu dia selain teokrasi, Khamenei dia memang pimpinan tertinggi, tapi pemimpin negara itu presidennya itu dipilih secara pemilu. Dan pada saat itu ada 8 orang yang sedang pemilu, ada satu tiba-tiba saya lupa namanya Hasan Ruhini ya kalau nggak salah ya, itu tiba-tiba menawarkan untuk bisa negosiasi sama Amerika. Mereka mau negosiasi supaya apa? Karena memang inflasi makin tinggi, resesi gitu ya. Jadi mereka tiba-tiba mau negosiasi. Nah ini ada faktor kebetulannya tuh sehingga kebijakan foreign policy-nya Amerika itu mulai berubah gitu ya. Nah sebelumnya slide sebelum ini, sebelumnya lagi. Ya jadi kasus di Iran ini memang perjalanan panjang. Setelah Obama
waktu itu masanya Obama, lalu terus jadi mulai Iran itu akhirnya eskalasinya ini jadi di Timur Tengah dengan Israel itu juga meningkat karena memang mulai dikasih kesempatan itu. Dikasih kesempatan untuk pengayaan nuklir. Nah, pada saat itulah Israel mulai menekan karena mereka curiga Iran ini memperkaya lebih daripada yang dibolehkan, diizinkan gitu kan. Nah, ya memang akhirnya perang ini sekarang itu kalau saya ingat ya waktu itu, karena memang Israel udah semakin gencar untuk bilang ini ternyata di bawah tanah mereka udah bikin lebih daripada yang seharusnya diperbolehkan. Terakhir tuh memang dari International Agency untuk Atomik itu memberi laporan pada saat mereka masuk tahun ini atau tahun lalu itu sudah 60%. Nah, itulah akhirnya memang tensi di Timur Tengah terjadi. Ya, itu semuanya juga karena kebijakan foreign policy yang diterapkan di Iran tadi itu. Nah, jadi dari tiga kasus ini kita bisa lihat bahwa sekarang ini memang kalau yang saat ini udah terjadi militer gitu ya, udah perang militer. Tapi sebelumnya yang dipakai itu adalah economic warfare, ya, sanksi-sanksi, pembatasan ekspor untuk bisa menekan dan mempengaruhi perilaku sebetulnya. Nah, kita bisa lihat next slides ya. Yang menarik, penulis tuh membahas bahwa framework yang dia pakai ini ada yang dia sebut geo-economic impossible trinity. Dia bilang ini sebetulnya kerangka pemikirannya dia. Dia bilang ini ada 3 hal sebetulnya tentang geopolitical competition, satu, lalu ada economic security sama economic interdependence. Nah, 3 hal ini nggak mungkin 3-tiganya bisa didapat. Selalu paling maksimal 2. Nah, makanya dia jelasin di situ waktu Cold War, waktu perang dingin antara Amerika dengan Rusia. Ingat buku ini konteksnya lagi bicara tentang Amerika ya. Nah, pada saat Cold War itu memang belum ada ketergantungan ekonomi seperti sekarang. Sehingga pada saat itu memang ada geopolitical competition antara Amerika dengan Rusia, tapi bagaimanapun juga ada economic security. Karena memang nggak ada masalah tentang economic interdependence gitu ya. Ya mereka kebijakannya pada saat itu ya mereka bisa mungkin sanksi ke Iran atau apa segala macam, itu belum terlalu ada efeknya ke bahkan ke domestik gitu. Nah, pada saat setelah Cold War, dia bilang di situ udah nggak ada lagi geopolitical competition antara US dengan Rusia. Ini contoh ya, pada saat itu nggak ada lagi kompetisi, sehingga yang ada di situ economic interdependence mulai semakin tinggi, international trade, tapi masih bisa dapat economic security. Kenapa? Karena nggak ada tensi politik. Gitu ya. Nah, sekarang tahun 2020-an ini memang ada geopolitical competition. Kita tahu sekarang nih udah mulai makin perang di mana-mana, sehingga dan antara Amerika dengan Cina. Amerika juga takut dengan Rusia ya, semakin kuat. Amerika takut dengan Cina, semakin kuat gitu ya. Jadi ada geopolitical competition. Nah, bahayanya saat ini juga semakin tinggi ketergantungan ekonominya. International trade itu saat ini udah jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada saat inilah nggak ada economic security. Karena kalau sampai akhirnya nanti Cina misalnya bisa menguasai, Amerika takut dong. Ya, dia bisa terganggu economic security-nya. Nah, pada saat itulah makanya si penulis ini bilang kenapa di tahun-tahun 2020-an ini itu semakin dipakai economic warfare-nya gitu ya, karena mau untuk mendapatkan economic security tadi itu juga untuk bisa memastikan dia tetap hegemoni ya, punya kekuatan ekonomi gitu, economic warfare, makanya semakin intensitasnya semakin tinggi dipakai. Nah, ini framework yang dipakai oleh si penulis. Nah, yang menarik, si penulis ini mulai mencoba melihat apa yang terjadi hari ini. Nah, di next slides ya, dia bilang ada 2 skenario nih saat ini di dunia ini.
Pertama, bisa ada global economy, tetap bisa ada perdagangan global ya, ekonomi yang saling ketergantungan, tapi ada dua blok. Pertama, blok demokratik, dia bilang democratic block ya, US sama sekutu-sekutunya. Lalu blok yang kedua ini yang authoritarian block. Di sini ada Rusia, Cina, dan sekutu-sekutunya. Nah, disinilah Amerika bisa mulai mendiskriminasi. Ya, tarifnya buat yang democratic block dia kasih tarif tapi mungkin low, rendah, tapi untuk yang negara-negara yang tadi kiblatnya ke Rusia, Cina, dan mungkin di sini juga semua yang kiblatnya ke mereka itu akan diimpose tarif yang berat. Nah, ini yang bisa terjadi hari-hari ini ya, dia bilang. Nah, skenario yang kedua adalah Amerika jadi otorki ya, otarki, di mana dia kenain sanksi ke semua negara ya, tapi ini bisa bahaya. Dia membahas di situ ini bisa bahaya karena bisa membawa tendensi untuk akhirnya increasing domestic investment. Semakin akhirnya kita lihat sekarang, kalau dulu globalisasi, ini sekarang jadi bisa jadi deglobalisasi gitu kan ya. Amerika udah semakin menarik diri, dia semakin kembali lagi ya investment, mulai kembali lagi memperkuat investment domestiknya, ayo kita bangun lagi dalam negerinya gitu ya, jadi deglobalisasi gitu. Nah, itu bisa menjadi skenario yang kedua di mana sanksi itu diberikan kepada semua negara. Nah, ini yang dia bilang ada dua kemungkinan new global economic order yang terjadi. Bisa jadi dua kubu atau ya bisa jadi satu ini karena memang Amerika terapin sanksi ke semuanya. Nah, ini apa yang dia coba estimasi. Nah, mungkin saya akan tutup di sini dengan dua pertanyaan yang diimpose juga sama penulis. Next slides ya. Berarti sebetulnya yang menarik di sini adalah kita mulai bisa mencoba menjajaki, menjawab pertanyaan sebetulnya seberapa efektif ya Amerika memakai economic tools tadi itu di dalam warfare. Pertanyaannya, oke, pakai sanction, tadi trade barrier, export barriers, berapa efektif sih gitu ya? Berapa efektif untuk bisa mencapai tujuan geopolitik? Nah, di sini kalau dia sedikit membahas untuk kasus Rusia, jadi memang kelihatannya sanksi itu nggak terlalu efektif gitu ya. Nah, kenapa sanksinya itu juga akhirnya cukup weak ya, lemah? Ya karena memang ternyata nggak segampang itu untuk Amerika cukup merasakan economic pain dari apa yang terjadi gitu ya. Karena tadi itu kan kalau dia kasih sanksi akhirnya ada imbasnya ke mereka juga. Akhirnya sanksi itu sendiri pun juga bisa jadi nggak efektif ya, bisa di adjust lagi. Nah, jadi di sini dia bilang US itu nggak selalu bisa mencapai level economic pressure yang dia mau sebetulnya. Ya, terutama dalam zamannya Biden kemarin karena memang inflasi di dalam negeri juga tinggi. Dia mau coba terus tekan Iran gitu ya, tapi inflasi di dalam negeri tinggi, dan harga minyak jadi tinggi. Nah, sebagai hasil sanksi kepada Iran tadi itu mungkin ekstensif tapi nggak terlalu sukses gitu ya untuk bisa mengganggu atau mengacaukan ini sektor minyaknya Rusia. Jadi targetnya nggak terlalu efektif juga. Nah, itu pertanyaan pertama, bagaimana tools ini bisa efektif nggak sih untuk mencapai. Nah, yang kedua yang perlu dijawab di next slides, dan ini slide saya terakhir. Ya, berapa efektif sebetulnya, bagaimana efektivitas dari sanksi atau economic warfare approach yang dilakukan Amerika tadi itu untuk bisa mendapatkan political outcomes-nya tadi itu. Jadi untuk bisa mentranslate economic pain into political outcomes gitu. Ya, jadi berapa sih bisa apa yang
policy-policy yang dilakukan tadi itu sebetulnya bagaimana bisa mencapai political outcome-nya itu sendiri. Itu bahkan lebih lagi nggak efektif. It's much harder. Untuk economic pain, tadi kan yang mau dikasih kepada negara-negara lawan itu kan economic pain gitu ya, supaya mereka berubah perilakunya. Kita mau lihat seberapa efektif itu bisa berhasil gitu ya. Dia menurut penulis itu semakin lebih susah lagi. Kenapa? Karena contohnya tadi itu Iranian nuclear deal tadi itu ada unsur kebetulan-kebetulannya juga gitu. Ya, lalu misalnya contoh dengan Cina di sini, ya memang Cina itu besar sekali ya, ekonominya itu mungkin 75% dari US economy. Nah, jadi strategi-strategi yang dipakai itu ya mungkin dengan cara kebijakan policy luar negerinya atau bahkan deterrent sistemnya untuk bisa membatasi teknologi itu memang bisa, tapi nggak bisa dilakukan bersamaan. Ya, karena teknologi itu juga jangka panjang gitu ya, nggak mudah untuk tiba-tiba mau mengangkat teknologi tadi itu. Nah, jadi bagaimana kebijakan deterrent system ya, bagaimana perlawanan Amerika itu bisa efektif itu ya memang bisa ada resiko untuk adanya retaliation, pembalasan dari Cina tadi itu. Ya, jadi saat ini strategi Amerika adalah yang disebut friendshoring. Friendshoring artinya ya udah Amerika perusahaan-perusahaannya mulai relokasiin ya, semuanya investasinya itu supply chain-nya hanya ke negara-negara yang sekutu gitu ya, mulai melakukan itu. Tapi itu pun juga prosesnya lama. Nggak gampang untuk melakukan itu. Jadi intinya sebetulnya si penulis mau bilang bahwa tadi economic sanction itu mungkin terlihat efeknya dalam jangka pendek, tapi kalau mau melihat efeknya dalam jangka panjang itu ternyata nggak semudah itu juga gitu ya, mau menekan negara lawan untuk bisa mengikuti tujuan atau kemauannya. Nah, yang paling penting di sini adalah tadi itu dampaknya ke domestik. Dampak ke domestik karena saat ini Amerika pun juga jadi suffer gitu ya, dengan adanya resesi, harga minyak naik dan inflasi dan segala macam. Nah, itulah yang mungkin saya pikir ini bisa menjadi bahan masukan buat kita bisa coba renungkan lebih dalam, mungkin bisa melakukan kajian-kajian selanjutnya untuk melihat dampak dari economic warfare. Ya, baik ke negara yang diberikan sanksi, tapi juga ke domestik. Ya, apakah memang itu cukup efektif? Tapi inilah yang terjadi. Amerika sekarang semakin menggunakan economic warfare ya untuk bisa menekan lawan-lawan politik maupun lawan ekonominya. Nah, mungkin itu sampai di situ apa yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Terima kasih Bu Yohana. Kita berikan aplaus kepada Bu Yohana. Suatu pendalaman yang sangat luar biasa kalau kita tadi melihat bahwa pentingnya untuk kita melihat lebih jauh apa itu choke points, dan tadi udah disampaikan juga beberapa tipe-tipe choke point ini sebagai tools, bukan hanya tadi sebagai kalau dulu kita hanya mengandalkan militer, ternyata saat ini choke point-nya sudah berkembang sangat luar biasa, bisa intention atau non-intention, tadi sudah dijelaskan juga. Sudah diberikan juga tadi 3 contoh bagaimana choke point atau sanksi-sanksi yang digunakan oleh Amerika, karena memang ini buku ini membahas terkait dengan American Power. Jadi nanti mungkin kita juga bisa membahas lebih jauh lanjut di dalam diskusi dan tanya jawab. Sebenarnya bagaimana sih impact-nya ke Indonesia mungkin, atau misalkan apa sih tadi dijelaskan di ujung sama Bu Yohana bahwa ternyata beberapa choke points ini atau tools ini ada yang dirasa kurang efektif. Mungkin tadi contohnya Cina, Rusia, dan Iran. Kalau kita melihat di Cina di sini dibatasi chip atau misalkan ada prosesor. Ternyata Cina lebih oke juga ya Bu ya teknologinya, bisa menghasilkan misalkan untuk AI tujuannya untuk membatasi AI, ternyata keluar DeepSeek dengan harga yang jauh lebih murah dari ChatGPT. Dari Rusia ternyata dengan sanksi-sanksi itu
mereka tetap kuat ya Bu ya. Atau dari Iran yang ternyata kita sudah diblokade cukup lama, embargo cukup lama, ternyata kita melihat, wah ternyata Iran kuat juga ya kalau di perang ini, bahkan Israel dibombardir. Jadi kita mungkin tadi pertanyaan di ujung juga menjadi refleksi ya Bu ya, ternyata seberapa bagus sih checkpoint ini dan seberapa efektif, dan mungkin apa yang menjadikan checkpoint efektif atau tidak mungkin ya Bu ya. Nanti mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin kita bisa renungkan bersama. Selanjutnya karena saya yakin ini karena temanya cukup menarik, sudah ada pertanyaan-pertanyaan di kepala para audiens nih Bu Yohana. Jadi mungkin kita buka untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nanti tim Perpustakaan Bank Indonesia juga sudah menyediakan mungkin sedikit apresiasi. Jadi kita buka pertanyaan. Mungkin untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Tolong sebutkan nama dan bisa institusi dan pertanyaannya. Untuk pertanyaan mungkin bisa, karena saya yakin cukup banyak, bisa cukup straight apa pertanyaannya dan silahkan diajukan. Baik, kepada Bapak yang di belakang silahkan. Dari tadi saya ini udah sekitar 3 menit angkat tangan. Silakan Bapak. Oke, baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya langsung saja pada pertanyaan. Begini, sebetulnya gini Bu, sering terjadi antara perang antara negara A dan negara B dan negara C. Pada saat terjadi perang, apakah ada di situ PBB melakukan peran? Dan sebetulnya PBB itu punya power nggak sih Bu untuk melakukan penghentian atau memberikan sanksi pada negara yang menyerang? Contoh, Amerika sering melakukan A, B, C, D. Harusnya kan PBB melakukan tindakan tegas, tapi kita lihat PBB bagaimana ini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira PBB itu punya peran atau berani nggak mengambil peran untuk bertindak terhadap kekerasan Amerika? Terima kasih. Baik, Pak Ahmad dari mana Pak Ahmad? Mohon maaf. Kalau saya tinggalnya Jakarta Pusat, saya hadir ke sini sebagai masyarakat umum aja Pak. Oh baik, baik. Silakan Bapak yang baju merah di belakang dari sisi tengah. Silakan Bapak sebutkan nama dan kalau ada institusi afiliasi silakan disebutkan juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra, saya dari Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat. Oke, saya percaya bahwa setiap negara mempunyai pandangannya tersendiri terkait dengan ekonomi dan juga masing-masing politiknya gitu. Dan juga keunggulan-keunggulan antar negara. Misalnya kalau tadi udah dimention Amerika Serikat itu terkait dengan politik dan kekuatan ininya ya, ekonomi yang besar, dan terus Cina dengan semikonduktornya dan elektronik, terus juga Indonesia dengan sumber daya alam. Nah, yang ada 2 pertanyaan yang menjadi apa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana pendapat penulis terkait dengan choke point yang terjadi antara imbas daripada perang yang berkelanjutan dari awal dari Rusia Ukraina merembet ke Amerika Venezuela dan akhirnya merembet ke Amerika ke Iran gitu. Terhadap Indonesia sekarang ini, menurut pandangan saya Indonesia ini politiknya bukan bebas dan aktif lagi, dan juga ini mencari kesempatan dalam kesempitan menurut saya di Indonesia ini sendiri, yang mana Indonesia di posisi ingin mencari peluang gitu dengan masuknya BDO gitu, BOD, Board of ininya ya, Defense. Terus yang kedua, bagaimana pandangan penulis terkait dengan terkait dengan Indonesia di 2045 dan karena kan di 2026 ini udah tinggal 20 tahun lagi ya. Ini kan Indonesia dicanangkan menjadi Indonesia emas gitu, dan namun pada kenyataannya tahun 2026 ini banyak terjadi peperangan dan akhirnya ekonomi menjadi kurang dan juga ada yang stagnan dan kurang gitu. Bagaimana pendapat penulis terkait dengan choke point tersebut gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra. Kita dari sisi ini supaya adil, 1, 2 silahkan. Mungkin tadi yang duluan, ya silahkan Mas Kris ya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Izin Bu Yohana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kris dari BINS, Bu. Saya mau tanya tentang yang baru-baru ini.
sebenarnya agak lewat sih, udah hampir sebulan yang lalu tentang ART, Agreement Reciprocal Trade-nya dari US sama Indonesia yang kemarin. Saya mau nanya nih Bu, tentang yang menarik nih, tim ini kan udah dibentuk dari mulai Trump mengumumkan tarifnya kan, mulai April 2025, yang dipimpin oleh Pak Menko sendiri, Erlangga Hartarto, dan itu baru keputusan finalnya kemarin di 22 Februari. Nah, yang jadi menariknya di sini adalah poin timeline-nya Bu. Kenapa finalisasi kesepakatannya, penandatangannya itu baru dilakukan saat ini, bahkan sebelum judicial review diumumkan oleh Supreme Court. Nah, saya mau nanya nih Bu, terus terang aja, sebenarnya apa sih pertimbangan dari tim ini atau dari Indonesia dilakukan penandatanganan bahkan sebelum keputusan dari Supreme Court? Dan kemarin dari Pak Rizal Malarangin di waktu yang hampir bersamaan bilang bahwasanya ini tarif efektif rate-nya itu 8% untuk barang-barang yang unggulan. Nah, sebenarnya gimana sih Bu, kalau dari Ibu sendiri hitung-hitungan ekonominya lah kok bisa jadi sekian gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan untuk sesi pertama dari Pak Ahmad terkait dengan peran PBB. Dari Pak Putra, ini jauh-jauh dari Padang, terkait dari Sumatera Barat terkait dengan tadi dampak choke point, ada Indonesia 2045. Dari selanjutnya dari Pak Kris terkait dengan sebenarnya tim Indonesia untuk reciprocal tarif itu bagaimana pendapat dari Bu Yohana, terutama dengan penandatanganan sebelum judicial review dari Supreme Court. Nah, mungkin silakan Bu Yohana yang menurut Bu Yohana bisa dijawab, dan tentunya ini yang sangat relevan dengan tadi tema choke point ini. Silakan Ibu. Ya, saya coba ya jawab, walaupun saya tidak punya semua jawabannya di sini. Apalagi pertanyaan ke penulis, karena saya bukan penulis. Tapi tadi pertanyaan pertama tentang PBB, Pak. PBB itu ya idealnya PBB harusnya berperan ya Pak, tapi kita tahu di balik itu kan juga ada politik gitu kan, siapa-siapa di situ ya. Jadi kenapa PBB? Saya rasa PBB sudah cukup menghujat gitu ya. Kemarin itu pasti ada tuh mulai keluar komentar-komentar, karena di PBB itu sendiri sekarang sebetulnya sedang dikuasai juga, didominasi oleh negara-negara Timur Tengah itu ya. Jadi pasti ada komentar-komentarnya. Cuma seberapa efektif ya itu ya tidak bisa saya jawab gitu ya di sini. Bagaimana efektivitasnya ya, karena memang bagaimanapun juga Amerika itu masih salah satu donor terbesar untuk di situ. Jadi ya saya nggak bisa jawab juga, itu di situ ada politiknya juga gitu ya Pak ya. Nah, untuk yang kedua tadi, ini sebetulnya karena saya bukan penulis ya, tapi choke points di Indonesia masuk BOP, saya rasa kalau ini kan berarti, kalau tadi ya, ini saya coba pakai pendekatan si penulis. Penulis itu kan selalu melihat Amerika itu kan berusaha, tadi ya dia bilang hari-hari ini membuat 2 model sebetulnya. Tadi yang slides yang 2 apa 3 dari terakhir ya. Jadi ada 2 blok buat Amerika. Jadi kenapa Indonesia bisa masuk? Mungkin bisa ditanyakan pada Bapak Presiden kita, tapi pastinya ada kepentingan juga di situ Pak. Gitu kan, ada kepentingan mungkin untuk bisa mendapatkan keringanan dan segala macam ya. Jadi saya rasa kembali lagi ke situ. Kenapa mau masuk ya, berarti ada kepentingan politiknya juga di situ. Yang kedua tadi ya, Indonesia emas. Apakah mungkin kita bisa mencapai Indonesia emas? Sekarang jadi terlibat macam-macam gitu ya. Saya punya satu tulisan yang memang tanpa ada perang pun kita sulit masuk ke dalam stage Indonesia emas ya, karena kalau kita mau bilang Indonesia emas itu bicara tentang produktivitas, bukan cuma growth ya, tapi produktivitas itu growth in the long term. Artinya memang udah produktif banget gitu, pemakaian sumber dayanya dan segala macam. Dan ada beberapa kajian yang memperlihatkan sebetulnya kalau kita ngomong produktivitas, output per labor itu bicara tentang social infrastructure-nya seperti apa. Jadi
kita masih tinggi tingkat korupsi, good governance kita juga masih banyak yang harus diperbaiki, untuk pembuatan kebijakan masih belum evidence based gitu ya. Nah makanya nanti ini juga ada kaitannya dengan tadi ya agreement reciprocal US kenapa 8%. Mungkin kita bisa tanya kenapa pimpinan kita saat ini juga menetapkan pokoknya pertumbuhan ekonomi harus 8%. Dasarnya apa gitu ya. Kadang-kadang kebijakan itu karena saya juga ngajarin kebijakan public policy ya. Kebijakan itu enggak semuanya itu evidence based. Kebijakan itu enggak semuanya yang kita pikir rasional gitu loh. Menetapkannya itu lewat proses kajian, proses apa. Seringkali kebijakan itu ngikut ya, ada yang by imitating, ada yang karena memang ya secara politik aja gitu ya keluar ya, mungkin bagaimana. Nah ini sebetulnya menarik gitu. Jadi kenapa kita bisa terhambat Indonesia emasnya? Menurut saya tanpa ada masalah-masalah perang ikut ke BOP segala macam, kita juga sulit untuk menjadi Indonesia emas. Ya, tahun berapa tadi? 45 45. Karena banyak sekali infrastruktur social infrastructure development yang masih kita abaikan ya untuk masalah itu. Karena sekarang ini semua bukannya aduh itu apa urusannya ya. Karena semuanya itu social infrastructure, institution, regulasi, semuanya itu mempengaruhi apa? Economic activity. Kalau nggak ada kepastian hukum, dari mana orang mau investasi gitu kan? Di mana ada investasi asing mau masuk gitu ya. Kalau masih ada ekspropriasi, bisa ada pengambil alihan baik dari private actor maupun dari public actor gitu kan. Hal-hal seperti ini tidak memberikan jaminan terhadap property rights yang dimiliki oleh private agents. Nah, sehingga menurut literatur ya, nggak akan ada insentif untuk orang melakukan economic activity. Karena untuk bisa melakukan economic activity itu harus ada institusi yang menjamin bahwa mereka akan mendapatkan fruits of their labor. Jadi mereka bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dia investasikan. Nah, kalau itu nggak bisa dijamin, ya sulit. Nah, kalau kita cuma mau mengandalkan dari BUMN gitu ya, itu nggak akan bisa kuat. Cina memang BUMN-nya kuat ya, tapi dia besar sekali dan BUMN-nya cukup efisien. Ya, mungkin kita harus memikirkan hal sampai sejauh itu. Tadi ya tentang tarif resiprokal ini ya, itu sangat politik dan saya juga nggak tahu kenapa 8% barang unggulan. Ini kajian apa di balik itu yang sudah dilakukan, itu yang perlu transparan sebetulnya pemerintah sehingga bisa mendapatkan feedback yang lebih baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Yohana. Jadi kalau kita melihat tadi juga kita sempat diskusi ya Bu ya terkait dengan institusi. Jadi ternyata memang muaranya bisa jadi ke institusi kembali ya Bu ya. Sebagaimana tadi kita bahas terkait dengan Acemoglu Nobel Laureate 2024. Jadi memang institusi ini jadi muara juga, apakah tadi Indonesia 2045 atau Indonesia ingin memiliki choke points mungkin ya Bu ya. Ingin memiliki choke point, tapi tentunya ada prasyarat seperti di Amerika ada prasyarat kenapa dia bisa jadi tadi memberikan sanksi, memberikan restriksi, ya tentunya ada syarat-syarat yang apakah Indonesia punya atau tidak. Nah, baik, selanjutnya kita buka sesi kedua, izin Bu. Ya. Masih banyak Bu ya. Baik, mungkin karena tadi kan pria, sekarang kita coba wanita yang mengangkat tangan, saya akan tunjuk. Silakan Ibu yang berrompi merah, silakan. Terima kasih Pak Rudi. Izin Bu Yohana, pertanyaan saya Diah dari BPS. Tadi sebenarnya pertanyaan saya sudah disampaikan gitu ya, tapi saya mau memperdalam lagi. Kemudian terkait dengan choke point, tadi juga ternyata Pak Rudi juga menyampaikan bahwa Indonesia juga barangkali bisa punya choke points. Nah, yang selanjutnya saya lanjutkan saja pertanyaan itu ya Pak Rudi. Apa yang memungkinkan Indonesia bisa punya choke point dan
apa saja choke point itu yang mungkin bisa dimiliki oleh Indonesia. Kedua, saya setuju dengan Bu Yohana terkait dengan Indonesia emas ini akan sulit tercapai dengan kondisi yang sekarang ya. Ketika beberapa kali saya di BPS sendiri suka mengadakan memanggil narasumber, saya mempertanyakan, saya menyatakan bahwa Indonesia itu bisa maju sebenarnya satu poin utama dulu, tidak kepastian hukum dan tidak ada korupsi. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya adalah terkait dengan cita-cita Indonesia emas itu seberapa jauh sih peran akademisi untuk mendorong semua ini bisa tercapai? Dua itu saja. Makasih Pak Rudi, Bu Yohana. Baik, terima kasih Bu Dia. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Lalu silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, Bapak yang baju biru. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Fikri. Di sini saya sedikit ingin mention terkait KRIS atau Quick Response Indonesian Standard, di mana KRIS ini di beberapa artikel atau berita yang saya baca mendapat respon dan juga kekhawatiran terhadap US terhadap inovasi ini. Melihat perkembangan KRIS yang mulai berlaku di beberapa negara, apakah inovasi ini bisa menjadi economic tools bagi Indonesia sendiri? Dan jika melihat histori yang mungkin sama adanya dengan case yang saya tanyakan ini, apakah memungkinkan juga negara yang merasa terancam terhadap inovasi tersebut menganggap inovasi ini menjadi salah satu tools menuju economic warfare? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fikri. Ya, 1 orang terakhir silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Perkenalkan, nama saya Naufal Rohman dari B Institute. Jadi saya ingin menanyakan terkait yang disampaikan oleh Ibu Yohana, itu terkait tadi kan Ibu sempat mention terkait dedolarisasi ya Bu. Maksudnya memang salah satu maksudnya intervensi yang dilakukan oleh setiap negara itu adalah mata uang dolar yang itu tuh kayak digunakan di berbagai perdagangan internasional. Nah, saya itu menarik bahwa di sini tuh di tengah-tengah perangnya Iran dan US itu kan kita melihat negara-negara lain itu banyak yang tidak ingin membantu US karena US itu juga meminta bantuan tapi ternyata pada menolak karena memang kita tidak ingin ikut campur gitu. Cuman yang saya cukup menarik ini, apakah menurut Ibu sendiri itu tuh ada yang bergerak di bawah tanah gitu, sebagai contohnya ada China dan Rusia gitu. Maksudnya di sini kan China juga kemarin ada BRICS ya contohnya, itu BRICS itu kan adalah salah satu usaha negara-negara kelompok seperti Brazil, Rusia, India dan juga China, itu yang juga dulu Indonesia sempat gabung ke dalam BRICS tersebut, namun pada akhirnya juga kita lihat malah masuk ke BOP tadi. Nah itu juga jadi pertanyaan untuk kita semua. Kemudian ya itu sih pertanyaannya saya Bu, apakah memang di sini tuh ada negara-negara yang ternyata malah ingin menguasai dedolarisasi, seperti mungkin ada Rusia juga yang mungkin menunggu adanya gerakan US selanjutnya begitu Ibu. Mungkin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Noval. Di sini sudah ada 3 pertanyaan dari Bu Dia terkait tadi bagaimana potensi Indonesia untuk choke points, terus peran akademisi ya Bu ya. Terus Pak Fikri terkait dengan KRIS atau banyak orang nyebut QRIS, tapi kalau Pak Gubernur kita bilangnya KRIS. Silakan. Lalu selanjutnya dari Mas Noval terkait dengan tadi ada apa potensi bagaimana gerakan apa sampai gerakan bawah tanah. Oh luar biasa ya, dedolarisasi. Silakan Bu Yohana untuk dapat ditanggapi. Ya, kalau tentang tadi ya mungkin potensi choke points di Indonesia, saya nggak tahu ya Bu ya. Tapi kalau ada mungkin apa, kita punya selat
Selat Malaka bukan kita ya. Tapi mungkin jika kita punya gitu ya selat atau mungkin industri yang sangat mungkin kita mendominasi gitu ya, memonopoli supply-nya, sehingga itu bisa menjadi bargaining power kita sebetulnya untuk kita bisa pakai itu untuk melakukan bargaining position dengan negara-negara lain gitu ya. Nah itu yang mungkin di sini makanya tadi ya menarik dia bilang generalnya siapa sih kalau di economic warfare, yaitu tadi kita harus punya lawyer yang kuat, economist ya, sama tadi satu lagi apa tuh, lawyer, ekonom, sama ya policy strategist gitu, ahli perdagangannya itu sendiri. Nah ya memang harus yang menarik ya. Saya tadi cuma ini ada kaitannya sama pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana nih kalau ada yang diam-diam atau apa. Kita nggak pernah tahu choke points tadi itu ya, dibilang sama penulis itu bisa emerge tanpa diduga-duga. Dia ada satu cerita yang menarik nih ya, waktu tahun 70-an waktu Nixon. Itu ada Arab itu kan bikin embargo, dia nggak mau jual minyak gitu ya, terus makanya harga minyak jadi melonjak segala macam. Amerika habis perang Vietnam itu defisit, dia mulai defisit karena habis perang, udah gitu harga minyak mahal. Nah pada saat itu apa yang terjadi? Nixon waktu itu presidennya, dia menunjuk treasury-nya, treasury secretary-nya itu tuh orang pialang saham dari New York. Nah ternyata dia tiba-tiba punya ide. Dia bilang, coba saya mau ke Saudi Arabia, saya mau negosiasi. Tahu apa yang dinegosiasikan adalah dia pergi ke Saudi dan di atas kapal dia bilang itu bahkan dia sambil, karena pialang tuh habis broker gitu ya, sambil minum whisky, dia deal dengan Arab Saudi dan dealnya terjadi. Itu yang kita tahu sekarang petrodollar. Jadi dia bernegosiasi sama Arab Saudi, uang kamu ya yang hasil penjualan tadi itu pakai dolar ya, dan dolarnya itu dimasukin ke treasury dengan harga khusus gitu ya, dengan harga khusus, tapi mereka nanti dapat proteksi militer dari Amerika. Nah dengan petrodollar tadi itu dia bisa melakukan negosiasi dan akhirnya Arab setuju. Makanya Arab tetap masih pakai dolar untuk perdagangan minyaknya, dan dia yang punya banyak share itu di dalam treasury-nya Amerika gitu, dengan mendapatkan bantuan militer. Nah jadi ada inovasi-inovasi, ada inisiatif-inisiatif baru. Nah saya nggak tahu di Indonesia itu apa. Apakah kita dengan, kalau nggak salah kita nikel juga salah satu yang terbesar di dunia ya. Dan dengan adanya sekarang ini mungkin electric car segala macam, baterainya misalnya tergantung dari nikel. Kalau kita memang bisa bagus mengelolanya, bisa jadi itu jadi bisa mungkin nggak sampai choke points yang seperti dipakai Amerika, tapi dia bisa jadi alat bargaining kita untuk misalnya dengan Cina. Ya harus pinter-pinter bernegosiasi. Saya kemarin ini sempat diminta LKPP beberapa kali untuk dalam persiapan untuk WTO dan segala macam untuk GPA, government procurement-nya gitu ya. Nah itu ada yang cerita sama saya, aduh kalau udah mulai mau diskusi, negosiasi, kita tuh kurang lawyer yang ngerti, yang bisa lihat celah-celahnya negosiasi gitu loh. Orang kita yang datang ya orang birokrat yang nanti datangnya rame-rame gitu ya, kalau pas lagi mau negosiasi di mana nanti banyak rame, abis itu ya mau belanja, mau apa gitu loh. Tapi kita harusnya bisa mulai punya strategis yang jago gitu ya, ngerti untuk bisa mulai ngelihat celah dan bagaimana bernegosiasi. Kita harus mulai mengundang orang bisnis, orang lawyer yang memang ngerti dan bisa pakai tadi itu beberapa yang kita bisa jadikan tools untuk choke points-nya kita. Gitu. Jangan terlalu naif, kadang-kadang kita mungkin terlalu naif. Nah itu mungkin tadi hubungannya dengan itu. Lalu peran akademisi, ya saya rasa di sini justru akademisi bisa kerjasama nih untuk menemukan mana nih yang bisa dijadikan choke points gitu ya. Gimana kita bisa dari kajian-kajiannya mungkin
mungkin yang physics dan segala macam, bisa bagaimana nih sesuatu yang unik sehingga memang punya kita gitu, yang kita punya dominasi di situ. Nah itu kan hal-hal seperti itu bisa kerjasama dengan akademisi. Lalu tentang QRIS atau KRIS, ya makanya KRIS ini kalau kita bisa mulai negosiasi sama Cina, oke, kita transaksi kita beli nih, tapi pakai KRIS ya kan. Nah ini kan strategi bagaimana membuat sistem KRIS itu sendiri juga lebih banyak dipakai, dan pada saat ini udah bisa lebih melembaga, itu bisa jadi alat bargaining position kita sebetulnya gitu ya. Lalu ya intervensi di tengah perang tadi itu, saya rasa tadi itu ya, saya nggak tahu gimana negara-negara mana aja, tapi intinya choke points tadi itu emang harus kita juga berkreativitas. Ya, yang saya lihat dari buku ini, dia bilang banyak hal-hal baru yang emerge, artinya muncul tiba-tiba, yang tiba-tiba nggak diduga tapi ada gitu. Jadi memang di sini ekonom, lawyer, policy strategist ini harus kerjasama untuk melihat celah-celah mana yang kita bisa pakai untuk perdagangan internasional kita sebetulnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Yohana, sungguh pendalaman yang luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana intisari dari buku ini, lalu dikembangkan dari diskusi tadi, ada 2 sesi. Jadi kita tentunya dengan adanya buku ini, kita adanya sesi atau event pada siang hari ini dapat menjadi refleksi mungkin bagi kita, bagi Indonesia. Sudah dijelaskan ada suatu tools baru, choke points. Tadi juga ada pendalaman Indonesia bisa lebih dalam kan nih untuk choke point. Sebenarnya ya mungkin kita bisa, tapi dengan syarat-syarat, syarat ketentuan berlaku. Jadi memang tadi ada syarat, ada suatu institusi yang baik. Jadi ya tentu kita memerlukan juga, karena tidak bisa kita lihat dari satu perspektif. Perspektifnya juga tadi Bu Yohana sempat menyinggung terkait dengan negosiator ya Bu ya. Jadi saya ingat bagaimana dulu kita punya negosiator luar biasa, ya bahkan Muhtar Kusumaatmaja, bagaimana 200 mil laut ya, yang dulu Indonesia karena kita negara kepulauan, negara kita tuh kecil sebelum tahun 80, tapi dengan adanya UNCLOS tahun 80 luar biasa, kita 200 mil laut, kita 2/3-nya wilayahnya jadi wilayah Indonesia. Jadi kita berkembang 3 kali lipat tahun 80, jadi suatu kemerdekaan mungkin ya 45, ya deklarasi Juanda 12 mil laut jadi 200. Nah mungkin hal-hal itu yang mungkin kita perlu lihat kembali. Indonesia juga tadi disebutkan punya nikel, punya, kita banyak sebenarnya. Selat kita di antara 2 benua ya Bu ya. Selat Malaka, Laut Banda, dan bahkan saya pernah mendengarkan Bu, kalau misalkan kapal tidak melewat Selat Malaka tapi langsung lewat Laut Banda, lewat bawahnya Laut Jawa, langsung itu bisa lebih cepat Bu, menyingkat beberapa persen terhadap biaya logistiknya, biaya lautnya. Nah itu mungkin yang perlu bargaining seperti itu Indonesia, tetapi ya tentunya kita bisa melakukan itu kalau Indonesia kuat ya Bu ya. Kalau tidak terlalu kuat ya mungkin tekanan-tekanan dari internasional cukup banyak juga. Nah ini mungkin karena keterbatasan waktu, Ibu, sebelumnya mungkin kita minta kata-kata penutup dari Bu Yohana sebelum kita tutup sesi pada siang hari ini. Silakan Bu Yohana untuk dapat mungkin sedikit kata penutup, walaupun tadi kita sudah banyak, tapi intisari atau poin utama dari sesi siang hari ini, silakan Bu Yohana. Ya mungkin saya tadi terkait dengan hal yang terakhir kita bahas ya. Kita mungkin sebagai pengambil keputusan, akademisi di sini mulai harus berpikir strategis untuk bisa mulai melihat ada peluang-peluang apa. Karena pada saat ini kita nggak bisa cuma fokus terhadap pertumbuhan gitu ya, tapi bagaimana kita menggunakan international trade, ketergantungan dengan internasional tadi itu
untuk bisa mendapatkan gain lebih lagi gitu ya. Mungkin itu yang kita bisa dapat dari buku ini. Dengan tadi mencoba meng-create choke points untuk Indonesia sehingga Indonesia bargaining positionnya juga lebih kuat ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yohana. Kita berikan aplaus kepada Bu Yohana. Biasanya moderator ada suatu kesimpulan atau summary, tapi saya sudah alihkan tadi ke Bu Yohana. Jadi saya tutup untuk sesi siang hari ini. Kita beri aplaus sekali lagi kepada Bu Yohana. Semoga sesi siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi Indonesia. Kita berdoa Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kami sebagai moderator. Kami kembalikan kepada MC.